Kritik gubernur karena membiarkan orang tua dibebani untuk pembayaran sekolah. Nah, kritik gubernur karena membiarkan banjir. Saya seneng. Aduh. Ini kritik gubernur karena gubernurnya melarang perpisahan. Ya aku ngeri. Ya kan? Jadi gubernur ini berusaha untuk menurunkan beban pembayaran orang tua karena sekolah sudah dibikin gratis. Kalau sekolah sudah dibikin gratis, maka Assalamualaikum teman-teman. Masih ingat beberapa hari yang lalu ya tentang sosok ya bocah ini ya atau remaja ini. Katanya pembangunan, tapi dikorbanin rakyat kecil. Yang secara ugal-ugalan ya mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi, teman-teman. Rupa-rupanya ya KDM itu ya mengundang bocah ini atau remaja ini untuk datang menemui beliau ya untuk mengajak debat, teman-teman. Dan di sini sangat-sangat menarik untuk kita simak ya, untuk kita dengarkan bagaimana interaksi yang terjadi di antara keduanya. Dan mungkin teman-teman coba langsung saja kita simak video berikut ini. Lalu kemarin kalau yang anak SMP yang bercerita itu anaknya siapa? Coba di bawah. Masih SMP ternyata teman-teman ya. Lulus dari mana? Dari SMA, saya mau lanjut kuliah. Mau lanjut kuliah. Ada yang menarik, bukan urusan yang digusurnya ya. Yang menarik adalah ini sekolah gak boleh ada perpisahan, gak boleh ada studi tour. Bagaimana? Pertama gini Pak, kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya Pak, banyak rakyat miskin. Rakyat miskin gak punya rumah lagi. Iya. Terus kalau misalnya rumahnya di bantaran kali lah. Iya, tapi sekolahnya gaya-gayaan ada wisuda. Lebih tepatnya itu bukan wisuda Bang. Apa? Kalau misalnya bisa wisuda itu tuh pengeluarannya itu lebih sedikit. Terus habis itu dibikin proyek, cuman bukan proyek apa? Proyek dibikin tetap ada wisuda, cuman selenggara kan paling. Bentar dulu, di negara mana sih yang SMP ada wisuda? Saya nanya. Iya. Bukan wisuda. Ya bukan, di negara mana yang ada TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda? Di negara mana tuh? Hanya di Indonesia. Wisuda untuk siapa coba? Yang kuliah. Benar Di kita teman-teman ya. anak TK wisuda, biaya nggak? Iya, Pak. Punya rumah nggak yang ikut wisuda TK itu? Nggak, pakai bantaran sungai. Ya kan? SMP wisuda lagi, punya rumah nggak? Enggak. SMA wisuda lagi, punya rumah nggak? Terus kemudian kemarin ada ibu-ibu yang nangis-nangis, 5,4 juta harus bayar studi tour ke Bali. Pada akhirnya sekolahnya ditelepon oleh Kadisdik dan dibatalkan. Nah, saya nanya, gubernur melakukan itu buat siapa? Ya untuk rakyat semua Pak. Nah, iya, untuk orang tua. Ya. Iya kan? Itu tahu ya. Tapi tepatnya bukan gitu sih Pak. Apa? Saya kan biar adil nih ya Pak. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa ya membebani Pak. Nah, Ya bukan itu membebani tahu. nggak? Iya. Membebani. Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Iya. Enggak Nah. Pak. Kan ada juga lulusan yang cuma bisa sampai SD, SMP, atau SMA. Ya kayak kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan benar, indah itu teman-teman, saat ya. proses belajar selama 3 tahun. Nah, iya. Enggak juga sih Pak, saya ngerasa kan udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu Pak. Terakhir ada interaktif. Oke, bayar nggak? Bayar. Oke, yang bayar siapa? Orang tua Aja ujung-ujungnya. nggak punya bayar perpisahan. Gimana speak up-nya? Harusnya saya kritik ya. Harusnya speak up-nya begini. Kritik gubernur karena gubernur membebani rakyat. Sekolah harus bayar iuran. Kritik gubernur karena membiarkan orang tua dibebani untuk pembayaran sekolah. Nah, Kritik gubernur karena membiarkan banjir. Saya seneng. Aduh. Ini kritik gubernur karena gubernurnya melarang perpisahan. Ya aku ngeri. Ya kan? Nah jadi apa ya, akhirnya dibully. nah Kenapa dibully? Karena logikanya nggak tepat. ya nggak logis teman-teman kritiknya ya. Jadi gubernur ini berusaha untuk menurunkan beban pembayaran orang tua karena sekolah sudah dibikin gratis. Kalau sekolah sudah dibikin gratis, maka orang tua tidak boleh lagi ada pengeluaran untuk sekolah. Bila perlu ke sekolahnya jalan kaki, naik sepeda, pulang sekolahnya jualan, agar anak-anak Indonesia, anak Jawa Barat hebat. Tapi kalau sekolahnya
sekolahnya ada outclass, pakai jaket, pulang sekolahnya motoran, orang tuanya rumah aja nggak punya, digusur nangis-nangis. Nah, ayo, saya ini dulu demo itu menentang pemerintah ketika pemerintah tidak memperhatikan pendidikan, gitu loh. Ini pemerintahnya lagi benar dikritik, gimana? ini cukup aneh sih teman-teman ya. Ayo. Bukan mengkritik Pak, lebih tepatnya itu menurut saya itu kayak gitu tuh perlakuannya nggak adil Pak. Nggak adilnya buat siapa? Kamu mau perpisahan? Masih ya, ngeyel teman-teman ya. Ya udah perpisahan sendiri aja, nggak bawa sekolah. Ya. Kumpul-kumpul ya teman-teman, kita kumpul-kumpul, kita bikin perpisahan sendiri, sok aja. Tapi jangan melibatkan sekolah. Karena kalau melibatkan sekolah jadi mungut. Karena sekolah jadi mungut, kepala sekolahnya dibully, gurunya dibully, dianggap guru dan kepala sekolah nyari untung dari biaya perpisahan. Bener kan? Nah, benar ya. Saya sependapat dengan Kang Dedi Nah, kamu aja bikin. Saya menjadi ketua panitia bikin acara perpisahan, nggak akan ngelibatin sekolah, saya bikin acara sendiri. Kalau besok busnya terbalik, tanggung jawab sendiri. Iya. Kalau besok pada waktu perpisahan orang mabuk-mabukan, tanggung jawab sendiri. Kalau besok perpisahan ada tawuran, tanggung jawab sendiri. Tidak bawa institusi. Karena bagi saya di Jawa Barat biaya pendidikan harus murah, tidak boleh ada beban bagi orang tua. Jangan sampai bosnya dibayarin pemerintah, tapi siswanya hura-hura. Nah, benar ya. Gak ada orang sukses waktu SMP SMA-nya hura-hura, nggak ada. Jadi harusnya mengkritik pemerintah yang tidak memperhatikan pendidikan. Nah, pemerintahnya merhatiin itu baru ya. melarang Sekakal. guru buat pungutan, melarang kepala sekolah yang bikin pungutan diberhentikan. Nah, harusnya kritik dari siswa itu mengkritik pemerintah yang membiarkan pungutan. Bukan, aku nggak ada perpisahan, aku nggak ada outing class, aku nggak ada wisuda. Jadi lucu, kan yang ngebulinya orang tuanya. Iya. Ya kan? Jadi daya gini loh, anak muda harus kritis itu pada hal yang positif. Nah, gitu. Lulus SMA mana? SMA 1 Cipamutora Pak. SMA 1 negeri? Iya. Sekolahnya bayar nggak? Nggak bayar. Terus kalau ada biaya perpisahan harus bayar berapa? Waktu itu sih sekitar 1 juta doang Pak. 1 juta doang? Iya, 1.200.000. Ibu ibunya? Iya. Nah, ibu kerja apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, bapaknya kerja apa? Wira swasta. Wira swastanya apa? Dagang apa? Dagang botol. Hah? Botol bensin. Botol bensin. 2 tak? Botolnya. Botol kaca aja. Bapak. Botol kaca. Botol kaca. Ibu lebih setuju mana? Anaknya ada perpisahan bayar atau perpisahan saya larang nggak usah ngeluarin duit? Kalau buat mental anak sih saya setuju yang bayar sih. Oh, setuju yang bayar? Iya, soalnya kan emang nggak setiap ini, apalagi SMA ya. Jadi kedepannya ya kalau nggak ada kenangan kan ibaratnya ini. Bu, tahu nggak bahwa ternyata sekolah itu satu ketika server bikin dengan acara orang tuanya itu teman-teman bukan ya. hanya acara loh Bu, foto kenangan aja 500.000. Iya, saya tahu. Ini juga begitu yang SMP. Oke. 450. Menurut Ibu mahal nggak? Mahal juga, tapi ada kebijakan dicicil dari kelas 1. Oke. Saya pilih mana? Pilih uang itu disimpan untuk biaya kuliah atau dihabiskan untuk perpisahan? Nah, Ya, kalau bisa ada perpisahan tapi Oke. jangan terlalu membebani. Oke. Sekarang Ibu pilih, Ibu aja rumah aja nggak punya. Iya. Tapi kalau saya demi anak nggak apa-apa. sih. Oke. Kalau demi anak jangan tinggal di bantaran sungai. Iya, dia dapatnya dari mertua. Lah bukan, artinya Ibu tinggal aja masih di bantaran sungai. Kenapa gaya hidup begini? Ini kan harus dirubah rakyat. Sekarang teriak-teriak kan minta penggantian. Saya pengen kalau balik, kalau saya tega-tegaan, saya layak mengganti nggak? Enggak sih. Tanah-tanah negara, kebutuhan untuk rakyat, proyeknya proyek kabupaten. Proyeknya proyek kabupaten, terus kemudian loh, saya ngapain ngeluarin uang 10 juta buat Ibu? Udah kasihin orang miskin aja yang lain. Miskin. Ya, oke miskin kan? Kenapa miskin? Gayanya orang kaya. Kan ini harus dibenerin cara berpikir begini. Anak Ibu kalau modelnya begini, kan ini harus dibenerin. Rumah nggak punya, ya kan?
Sekarang ngontrak udah punya uang kontraknya? Iya, masih nyicil sih, baru ngambil berapa bulan. Ibu nyicil berapa bulan? Udah kalau gitu saya nggak usah bantu ibu deh. Kenapa? Karena ibu mapan. Orang sekolah aja pengen ada wisuda. Berarti kan punya kemampuan. Ya, nyicil juga, Pak. Saya nggak usah bantu ya. Enggak gitu Pak, kan saya waktu dibikin video TikTok itu kan captionnya itu kan bukan untuk meminta kerohiman atau apapun. Saya tuh cuma minta keadilan aja Pak. Yang minta adil apa? Waktu digusur itu tuh nggak ada musyawarah, cuman ada satpol pp datang, Ya, cuman pertanyaan, ngasih. Anda tinggal di tanah orang. Saya balik pertanyaannya. Tinggal di tanah orang lain harus bayar nggak sama yang punya tanah? Bayar. Kalau saya balik nuntut, Pemdanya suruh minta tagihan, dihitung berapa tahun ke belakang bayar tiap tahun. Ya Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya, misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau Iya, enggak. kamu miskin nggak? Iya, Miskin. saya ngaku. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Kalau buat masalah itu sih kan Ya kan kamu miskin. Ya kan kamu merasa miskin. Kenapa orang miskin nggak prihatin? gini Pak, mohon maaf ya Pak ya. Saya bukannya menolak kebijakan Bapak. Bukan kebijakan saya, itu kebijakan bupati. Iya, maksudnya apapun itu saya mendukung. Cuman jangan dihapus Pak, nggak semuanya orang itu kan bisa terima. Terus kalau misalnya kayak wisuda dihapus, terus misalnya Bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin, apakah? Bukan minta pajak, saya balik. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Tuh teman-teman ya, Anda miskin jangan sok kaya. Itu nyelekit banget tuh. Itu seharusnya bisa membuat sadar tuh ya, kesadaran tersendiri bagi si bocah itu tadi ya, bagi si remaja itu tadi. Coba teman-teman ya, kalau kita mau lihat dari interaksi mereka ini sangat-sangat luar biasa. Betapa argumen yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi itu sangat sederhana dan mudah untuk dipahami ya oleh seseorang yang jauh usianya di bawah beliau. Dan sangat masuk akal teman-teman ya. Dan ini yang anehnya ya, remaja ini ya, bocah ini ya, di sisi lain ya dia itu ya nggak setuju ya, nggak terima kalau perumahannya, kalau tempat tinggalnya itu digusur sama Kang Deddy Mulyadi. Tetapi di saat bersamaan ya justru ya ngebelain mati-matian tuh yang namanya ya study tour, perpisahan sekolah dan lain sebagainya. Yang notabene itu betul-betul ya memberatkan orang tua. Ya karena harus mengeluarkan biaya. Jadi kan ini teman-teman terjadi hal kontradiksi di sini. Ya. Kita ini ya kritis boleh. Ya, tetapi tentu kritis itu kita tempatkan pada sesuatu yang memang benar-benar tempatnya tuh. Ya. Kalau keburukan atau kekurangan yang dilakukan oleh pemerintah atau kesalahan yang dilakukan, ya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, maka kita boleh mengkritisinya. Tetapi ketika pemerintah tersebut sudah mengeluarkan ya, kebijakan yang benar, ya peraturan yang benar, kita tetap kritisi. Ini aneh teman-teman. Ya, ini sangat-sangat nggak logis gitu, nggak mudah untuk kita bisa terima oleh akal pikiran kita yang sehat ini. Ya. Jadi ya terserahlah kalian teman-teman. Ya kalian di sini bisa menilai ya bagaimana sepertinya kualitas daripada ya, bocah kita satu ini. Ya dan seperti biasa. Ya, silakan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar kita di bawah dan insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.